Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kembali mengaruniakan kepada kita kesehatan, memberikan umur kepada kita untuk kembali kita lanjutkan pelajaran kita tentang orang-orang pilihan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari tentang kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang penting bagi setiap muslim, karena mereka adalah generasi yang menghantarkan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Mereka lah murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran turun di masa dan di kehidupan mereka. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa dan keadaan mereka. Maka pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya merujuk kepada bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang ditazkiyah, direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, generasi yang datang setelahnya, dan generasi yang datang setelahnya. Dan generasi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, kita masih di pembahasan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ajma'as sahaba, para sahabat sudah bersepakat, berijma dan diikuti oleh para tabi'in bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah, setelah para nabi adalah Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh Umar, setelah Umar adalah Utsman, dan setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-Khalifah, seorang khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, setelah Umar, dan setelah Utsman, sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini membesarkannya, menanggung hidupnya, lalu kemudian sebagai bentuk balas budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib, maka ia juga memelihara dan membesarkan Ali. Dan itulah yang menjadi sebab sehingga Ali menjadi sahabat yang paling awal, paling pertama masuk Islam dari kalangan gilman, dari kalangan anak-anak. Ya, sementara dari kalangan orang dewasa, laki-laki dari kalangan dewasa adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minka. Engkau adalah bagian dari diriku sementara saya bagian dari dirimu wahai Ali. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tanda keimanan itu adalah mencintai Ali dan tanda kenifakan adalah dengan membenci Ali radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan jamaah sekalian betapa tinggi kedudukan Rasulullah, betapa tinggi kedudukan Ali bin Abi Thalib yang saat perang Tabuk ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk kemudian menjaga wanita dan anak-anak di Madinah. Ali kemudian sempat bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menyerahkan urusan wanita kepadaku, urusan anak-anak kepadaku? Padahal Ali ini seorang kombatan, seorang ahli perang, orang yang jago dalam perang. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan bagaimana kedudukan Ali, bahwa kedudukan Ali pada Rasulullah seperti kedudukan Harun pada Musa, kecuali karena setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi seorang nabi. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan sahabat yang mulia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kejadian penting di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Saat beliau diangkat menjadi khalifah, ada begitu politik yang terjadi, gejolak politik yang terjadi di antara kaum muslimin. Yang pertama jamaah sekalian yang akan kita bahas pada hari ini, Ma'rakatul Jamal, apa yang disebut sebagai perang Jamal. Ya, saat Ali radhiyallahu taala anhu sudah dibaiat, ista'dzana Thalha wa Zubair Aliyan radhiyallahu anhuma fi dhahab ila Makkah. Ya. Saat Ali sudah dibaiat, maka Thalha dan Zubair radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Ali untuk berangkat ke Mekah. Dan Ali pun mengizinkan kepada keduanya untuk berangkat ke Mekah. Faltaqaya hunaka bi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di Mekah ini, dua orang sahabat senior ini, dua orang sahabat yang utama ini, Zubair dan Thalha, ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mu'minin, ya, di kota Mekah. Wa kana al-khabar qad wasala ilaiha anna Utsmana qad qutil. Ya, dan kabar tentang terbunuhnya Utsman yang kita sudah jelaskan dua pertemuan yang lalu kalau tidak salah ingat, itu kabar ini juga sampai pada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Utsman terbunuh dalam keadaan mazluma, dalam keadaan terzolimi oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak yang datang dari Kufah dan Irak. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat serius jamaah sekalian. Karena yang terbunuh ini bukan sembarang orang, tetapi orang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Dan kita sudah membahas panjang lebar bagaimana keutamaan Utsman. Sahabat yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma darra Utsman ba'da ma fa'alahu al-yaum." Tidak akan ada lagi yang memudaratkan keimanan Utsman kepada Utsman atas apa yang telah dilakukannya pada hari ini. Setiap kali kaum muslimin butuh, maka orang yang terdepan menghabiskan, menginfakkan hartanya adalah Utsman bin Affan. Masjid Nabawi ingin diperluas, maka yang membeli lahan untuk dijadikan menjadi bagian dari Masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Saat kaum muslimin butuh air minum, hanya ada satu sumur dan itu milik orang non muslim, ingin dijual, maka Utsman membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Saat pasukan kepayahan, kesusahan pada perang Tabuk, iya, maka Utsman bin Affan memberikan harta terbaiknya untuk dipakai berjuang di jalan Allah. Ia berinfak dengan 1000 dinar, kemudian dengan ratusan ekor unta dan puluhan kuda-kuda terbaik yang diwakafkan, diberikan oleh Utsman. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Madarra Utsman ba'da ma fa'alahu al-yaum." Tidak akan ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman dengan apa yang telah dilakukannya terhadap agama ini. Akan tetapi datang para pemberontak yang membunuh Utsman dalam keadaan beliau lagi membaca Al-Quran.
dalam keadaan berpuasa, sehingga ini yang kemudian menjadi masalah serius jamaah sekalian. Terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga sahabat senior ini, Zubair, Tolha, dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini berpandangan agar para pembunuh Utsman itu hendaknya secepatnya ditegakkan hukum. Karena yang terbunuh ini bukan sembarang orang. Kalau saja pedagang, manusia biasa, itu harus ditegakkan hukum secepatnya, maka bagaimana lagi dengan seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin yang terbunuh dan diketahui oleh semua kaum muslimin. Maka menurut ijtihad dari seorang Zubair, Tolha, dan Aisyah, hendaknya pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu itu secepatnya untuk ditegakkan hukum padanya, apalagi mereka jelas asal daerah mereka, jelas ya, kelompok-kelompok mereka jelas. Maka menurut Aisyah, menurut Zubair, dan menurut Tolha, hendaknya mereka cepat ditegakkan hukum. Fajtama'u hunak fi Makkah, dan mereka pun berkumpul di Mekkah, tadi tiga tokoh besar itu, dan bertekad bagaimana agar pembunuh-pembunuh Utsman ini secepatnya ditegakkan hukum. Kemudian jamaah sekalian, datang juga tokoh-tokoh yang lain yang mendukung ketiganya. Datang Ya'la bin Muniyah dari Basrah, dan kemudian Abdullah bin Amir dari Kufah. Wajtama'u fi Makkah alal akhdhi bi tha'ri Utsman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ya, dan datang dukungan dari dua tokoh besar, yaitu Ya'la dan Abdullah bin Amir, datang dari Basra dan Kufah untuk kemudian berkumpul bersatu bersama dengan Aisyah, Tolha, dan Zubair. Fakharaju min Makkah biman taba'ahum fil Basrah yuriduna qatla Utsman. Ini menarik jamaah sekalian. Ya, setelah mereka sepakat, maka Aisyah, Tolha, dan Zubair keluar dari Mekah membawa pasukan bukan ke Madinah, akan tetapi ke Basrah, karena di sanalah memang para pemberontak itu, para pembunuh Utsman bin Affan bermukim, yaitu di Kufah dan Basrah. Ada orang-orang yang ingin memutarbalikkan sejarah dengan mengatakan bahwa Zubair, Tolha, dan Aisyah itu yang memerangi Ali. Padahal faktanya tidak demikian jamaah sekalian. Kalau sekiranya Tolha dan Zubair itu ingin memerangi Ali, maka mereka akan mengarahkan pasukan ke Madinah. Karena saat itu ibu kota kaum muslimin masih di Madinah. Ali masih di Madinah saat itu. Ya, sementara ya, Aisyah, Tolha, dan Zubair ini justru mengarahkan pasukan kemana? Justru mengarahkan pasukan ke Basrah dan ke Kufah. Yang mana di sanalah memang tempat para pemberontak. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ali bin Abi Thalib asalnya. Mereka hanya ingin mencari pembunuh Utsman bin Affan, karena yang terbunuh ini adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzun-Nurain, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menantu Rasulullah. Maka berangkatlah pasukan ini yang disebut dengan pasukan Jamal menuju ke Basrah untuk mencari pembunuh Utsman. Wadzalika annahum yarawna annahum, dan mereka melihat bahwa mereka lalai. Ini di antara bentuk penyesalan mereka, sahabat-sahabat ini, bagaimana mereka lalai fid difa'an Utsman, dalam melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka begitu bersedih, mereka begitu terpukul, seorang khalifah, seorang menantu Rasulullah, seorang tokoh sahabat senior, terbunuh sementara tidak ada sahabat yang melindunginya. Mereka merasa bersalah dan bersegera untuk mencari para pembunuh tersebut. Wa kana Aliun radhiyallahu taala anhu fil Madinah. Sementara Ali saat itu berkedudukan di kota Madinah. Sahabat tadi, Tolha, Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan pasukannya itu mengarah ke Basrah.
ke Kufah. Ali masih berkedudukan di Madinah, akan tetapi jamaah sekalian, wa kana Utsman bin Hunayf, ya, ada seorang gubernur yang ditunjuk oleh Ali radhiyallahu taala anhu sebagai, ya, seorang gubernur di Basrah, ya, yaitu Utsman bin Hunayf, walian alal Basrah min kibali Ali. Ia merupakan seorang gubernur karena Ali tidak berkedudukan di Irak, Ali tidak berkedudukan di Basrah, maka ia menunjuk seorang yang bernama Utsman bin Hunayf ini sebagai seorang gubernur di sana. Ya. Falamma wasalu, tatkala orang-orang ini sudah sampai, Tolha, Zubair, Aisyah bersama dengan pasukannya sampai di mana? Di Basrah. Arsala ilaihim Utsman bin Abi Hunayf. Ya, kemudian Utsman bin Abi Hunayf menemui mereka, mengirimkan pesan kepada mereka, para sahabat-sahabat senior ini yang sudah sampai di Irak. Apa kata mereka jamaah sekalian? Apa kata Utsman bin Hunayf, gubernur Basrah saat itu? Madza turidun? Apa yang kalian inginkan sampai kalian datang banyak begini ke Basrah dengan pasukan yang begitu banyak? Qalu nuridu qatlata Utsman. Ya, sahabat-sahabat ini semua mengatakan kami menginginkan untuk menemui para pembunuh Utsman, memerangi mereka. Karena di tangan mereka lah sahabat utama ini terbunuh. Di tangan mereka lah, ya, darah sahabat yang mulia ini tumpah. Ya, kemudian Utsman bin Hunayf mengatakan, ya, hatta ya'ti Ali, tunggu dulu sampai kemudian Ali datang. Wa mana'ahum minad dukhul, dan mereka melarang sahabat-sahabat ini bersama dengan pasukannya itu masuk ke dalam kota, masuk ke dalam kota Basrah. Ya, thumma kharaja ilaihim, ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, saat mereka menunggu kedatangan Ali, datang pasukan dari dalam kota, ya, yang dipimpin oleh Jabalah. Ya, Jabalah ini jamaah sekalian, ini adalah orang-orang Khawarij. Inilah memang dahulu yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu bersama dengan istrinya saat itu yang terluka, Nailah, yang kita sudah ceritakan. Ya, Jabalah ini kemudian keluar, ya, dan ialah yang dahulu membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian ia keluar bersama dengan 700 pasukannya. Ya, 700 pasukannya menyerang kaum muslimin tadi, menyerang sahabat-sahabat senior yang menunggu kedatangan Ali. Ya, karena mereka ingin mencari pembunuh Utsman, akan tetapi ditahan sama gubernur. Ya, dan ini benar saja. Ya, ijtihad gubernur ini tentu bisa dibenarkan karena jangan sampai terjadi huru hara dalam kota. Maka ia mengatakan tahan dulu sampai ada keputusan dari khalifah. Di saat mereka menunggu jamaah sekalian, ternyata ada serangan dari dalam kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan juga kepada kita jamaah sekalian bahwa bukan mereka yang memulai peperangan. Ya, Aisyah, Zubair, dan Tolha ini bukan pihak yang menyerang. Akan tetapi tujuan mereka murni untuk mencari pembunuh Utsman. Akan tetapi di saat mereka menunggu kedatangan Ali, di saat mereka menunggu keputusan Ali radhiyallahu taala anhu, justru mereka diserang oleh orang-orang Khawarij ini, oleh para pemberontak ini yang bernama Jabalah bersama dengan 700 pasukannya. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengalahkan mereka. Fantasaru alaih, mereka berhasil mengalahkan Jabalah. Wa qatalu katsiran mimman kana ma'ahu, dan berhasil membunuh pasukan Jabalah ini yang memang para pemberontak dan dicari memang oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa indamma katsirun min ahli Basrah ila jaisi Tolha wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu wa tabaraka wa taala anhum ajma'in. Ya, dan kemudian orang Basrah banyak akhirnya yang menyatu, memilih ikut serta ke pasukan Zubair dan Tolha. Ya, ini memang Basrah dan Kufah ini jamaah sekalian,
ya, dari dulu adalah tempat biasa terjadi fitnah. Dari sejak masa Umar, benih-benih fitnah itu sudah mulai tumbuh. Umar pernah mengutus sahabat terbaik agar menjadi gubernur di sana, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi mereka banyak protes jamaah sekalian. Bahkan mereka memfitnah. Mereka menuduh gubernurnya sebagai orang yang tidak sholat. Orang yang tidak bagus sholatnya. Maka datang laporan kepada Umar Ibnul Khattab tentang keluhan orang-orang Basra dan Kufah ini. Ya, maka Umar tentu saja tidak mau mendengar dari satu pihak. Ia mengutus utusannya untuk menyelidiki apakah gubernur terbaik yang ia rasa ini sangat layak untuk menjadi seorang gubernur melakukan kesalahan yang fatal demikian. Setelah utusan Umar keliling ke masjid-masjid, ya, mengumpulkan informasi dari orang-orang, ternyata tidak demikian adanya jamaah sekalian. Justru kebalikannya. Akan tetapi Umar radhiyallahu taala anhu kemudian memilih tetap mencopot nanti Sa'ad bin Abi Waqqas, karena memang ya, di tempat ini Basra dan Kufah ini tempat yang banyak terjadi fitnah. Ya, model karakter masyarakatnya itu ya sangat ngeyel, ya, banyak sekali protesnya jamaah sekalian. Ya, barusan tadi ia adalah pihak penentang, ya, Utsman, ya, orang-orang mendukung Ali, dalam waktu sekejap langsung beralih mendukung Zubair dan Tolha. Setelah Zubair dan Tolha berhasil memerangi Jabalah tadi jamaah sekalian, ya, kemudian inda dzalika kharaja Aliun radhiyallahu anhu minal Madinah ilal Kufa wa dzalika lima sami'a annahu waqa'a hunaka qital baina Utsman bin Hunayf. Ya, saat Ali mendengar kabar ternyata ada kontak senjata yang terjadi di Irak, maka ia pun keluar dari Madinah. Ia kaget, ternyata ada kontak senjata di Irak, maka Ali bin Abi Thalib keluar bersama dengan 10.000 pasukan dari Madinah untuk berangkat ke Irak. Ya, jadi ini mempertegas lagi jamaah sekalian bahwa Ali yang mendatangi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu taala anhu yang mendatangi mereka, bukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerang Ali. Dan mereka tidak ada urusan sama sekali dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, baiat mereka tetap mereka pegangi bahwa khalifah yang sah adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi karena perasaan mereka dan ijtihad mereka bahwa pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu harus segera ditegakkan hukum padanya, maka mereka keluar dari kota Mekah menuju ke Basra. Meskipun nanti kita akan bahas ijtihad siapa yang benar. Karena mereka ini sama-sama ulama, sama-sama muridnya sahabat, sama-sama keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair juga merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ali merupakan putra dari Abu Thalib, Zubair merupakan putra bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdullah, Abu Thalib dan Sofiyah ini bersaudara, semuanya adalah putra Abdul Muttalib. Jadi ini adalah masalah antar keluarga jamaah sekalian. Ya, asalnya sebenarnya tidak ada masalah. Akan tetapi lihatlah nanti bagaimana orang Khawarij kemudian mengadu domba kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah Ali, ya, ke Basra dan ke Kufa bersama dengan puluhan ribu, ya, 10.000 ya, kombatan pasukan yang ia bawa. Wahuna yadhhar lana, kata Syekh Utsman Al-Khumais, ini menunjukkan kepada kita, ya, dan sangat jelas bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang keluar menemui para sahabat dan bukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang menyerang Ali, apalagi ingin membunuh beliau. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, bahwa Tolha dan Zubair bersama dengan Aisyah datang memerangi Ali. Akan tetapi tujuan Tolha dan Zubair bukan ke Madinah, ke Basra. Justru Ali yang datang dari Madinah menuju Basra karena di sana ada gejolak, yang mana tadi mereka sebenarnya menunggu Ali, akan tetapi diserang dari dalam oleh Jabalah, pasukan Khawarij ini. Maka disitulah kemudian
terjadi tadi peperangan. Ya, saat Ali kemudian sudah keluar jamaah sekalian, arsala Aliun radhiyallahu taala anhu al-Miqdad bin Aswad wal Qa'qa' bin Amr liyatakallam ma'a Talha wa Zubair wattafaqa al-Miqdad wal Qa'qa' min jihati wa Talha wa Zubair min jihati ukhra. Sebelum Ali sampai, ia mengutus 2 orang sahabat juga untuk bicara dengan Talha dan Zubair. 2 sahabat yang diutus oleh Ali adalah Miqdad bin Aswad dan Qa'qa' bin Amr. Ya, ini utusan diplomasi untuk bicara dengan Talha dan Zubair. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, maka terjadilah dialog di antara mereka. Apa pandangan Talha dan Zubair dan apa pandangan Qa'qa' dan Miqdad dari pihak Ali. Setelah mereka masing-masing menyampaikan pandangannya jamaah sekalian, ternyata mereka sepakat untuk tidak berperang. Karena mereka adalah sama-sama merupakan sahabat Rasulullah. Bahkan Zubair dan Ali ini adalah seorang keluarga, seorang sepupu jamaah sekalian. Maka sepakat untuk tidak terjadi peperangan karena mereka sebenarnya sepaham bahwa pembunuh Ali ini harus ditegakkan hukum padanya. Bedanya pada masalah waktu. Kalau Zubair dan Talha segera orang ini harus ditegakkan hukum. Segera orang ini harus dijatuhkan hukuman padanya karena yang ia bunuh bukan sembarang manusia. Kalau terus dibiarkan maka akan menjadi api fitnah yang terus berkobar. Sementara ijtihad dari pihak Ali menyatakan bahwa negara belum stabil. Kondisi belum pulih total. Kalau ditegakkan hukum padanya maka justru akan semakin memperbesar api fitnah. Perbedaan paradigma ini jamaah sekalian hanya perbedaan pandangan seperti ini. Masalah waktu penegakan hukum itu. Talha dan Zubair mengatakan secepatnya harus ditegakkan, jangan sampai berlarut-larut. Justru api fitnah ini semakin membesar. Sementara dari pihak Ali mengatakan sebaiknya dipending dulu karena negara dan kondisi belum stabil dan kalau dieksekusi ditegakkan sekarang justru akan semakin memperbesar api fitnah. Setelah mereka bertemu jamaah sekalian berunding, ternyata mereka sepakat. Ya, ternyata tujuan mereka sama, cuma perbedaan paradigma dan mereka bersepakat untuk tetap berdamai seperti sedia kala. Maka kaum muslimin sepakat, mereka pun tidur dengan nyenyak. Kubu Zubair dan Talha kemudian istirahat dengan nyenyak dan kubu Ali bersama dengan Miqdad dan Qa'qa' juga istirahat. Akan tetapi ini yang paling tidak disukai oleh orang-orang Khawarij. Ini yang tidak disukai oleh orang-orang Sabaiyun. Mereka yang mengaku sebagai orang Muslim sejatinya adalah orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Mereka menampakkan keislaman, akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan makar kepada kaum muslimin. Mereka tidak tenang melihat kaum muslimin berada dalam kondisi persatuan. Iya. Dan seperti itulah tabiat mereka dari dahulu jamaah sekalian. Orang-orang Yahudi sejak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau datang ke Madinah, maka orang Aus dan Khazraj ini senantiasa berperang. Ya, penyebabnya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa jamaah sekalian? Supaya mereka yang menguasai kota Madinah juga menguasai tentu saja ekonomi dan pasar Madinah. Ya, mereka nanti eksis kalau bisa mengadu domba kaum muslimin. Kemudian pada rentang waktu kepemimpinan Rasulullah, bagaimana orang-orang Yahudi ini yang mengumpulkan suku-suku di Arab pergi melobi orang Quraisy yang ada di Mekah untuk menyerbu dan mengepung kota Madinah. Sehingga terjadilah perang Ahzab. Itu semua adalah inisiatornya adalah orang Yahudi. Termasuk fitnah di antara para sahabat ini. Orang-orang Sabaiyun, mereka yang berlebih-lebihan mengkultuskan Ali, lalu kemudian menjatuhkan sahabat Rasulullah yang lainnya. Ini bagian dari strategi mereka untuk diadu domba. Sebagian kubu terlalu dikultuskan berlebih-lebihan, sebagian yang lainnya justru dihinakan dan dijatuhkan, sehingga terbelahlah kaum muslimin menjadi dua. Ya, padahal sebelumnya saat kaum muslimin bersatu yang ada adalah kecemerlangan jamaah sekalian. Dan mereka sadar hal itu. Di masa Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar di era kepemimpinannya memerangi nabi-nabi palsu, menyukseskan pembayaran zakat,
dan kemudian mengirim pasukan Usama bin Zaid. Di masa Umar apalagi, karena persatuan di antara kaum muslimin, Umar bisa menaklukkan dua negara adidaya saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Persia yang ada di Iran dan Romawi yang ada di Syam saat itu ditaklukkan di masa Umar. Ya, dilanjutkan di masa Utsman, sampai kemudian di masa Utsman terus Islam ini meluas sampai di Afrika Utara, Azerbaijan, ya, Afghanistan, itu semuanya takluk di masa Utsman. Kenapa jamaah sekalian? Karena persatuan di antara kaum muslimin sangat erat. Dan inilah yang disadari oleh musuh-musuh Islam. Kalau terus kaum muslimin dalam keadaan bersatu, maka mereka tak akan mungkin dikalahkan. Maka mereka perlu dibelah. Mereka perlu diadu domba. Maka inilah yang terjadi jamaah sekalian. Saat kubu Tolha dan Zubair sudah istirahat, karena mereka sudah sepakat untuk berdamai dan tidak perlu melanjutkan, dan kubu Mikdad bersama dengan Ali dan Kokok juga tidur, ternyata datang orang-orang Sabaiyun ini menyerang perkemahan Tolha dan Zubair, bahkan membunuh pasukan mereka. Ya, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, maka jamaah sekalian, orang-orang Sabaiyun itu menyerang, ya, menyerang siapa? Menyerang kubu Tolha dan Zubair. Inda dzalika ajma' Sabaiyun ra'yahum ala alla yatimma hadzal ittifaq. Ya, orang Sabaiyun mengatakan tidak boleh terjadi perdamaian ini. Tidak boleh terjadi persatuan ini. Dan saat malam, saat kaum muslimin lagi tidur, lagi istirahat, maka orang-orang Sabaiyun ini menyerang kubu Tolha dan Zubair. Ya, setelah mereka menyerang kubu Tolha dan Zubair, dan di saat itu banyak orang-orang luka, bahkan banyak jatuh korban yang meninggal dari kubu Tolha dan Zubair, mereka langsung bersatu ke kubu Ali. Langsung mengarah ke kubu Ali, sehingga anggapan kubu Tolha dan Zubair ini menyangka bahwa penyerang ini adalah Ali bersama dengan pasukannya. Sehingga mereka menyangka bahwa Ali bersama pasukannya mengkhianati kesepakatan tadi siang. Ia berkhianat terhadap perjanjian tadi siang. Mulai jamaah sekalian diadu domba. Ya, terjadi kesalahpahaman. Ya, Tolha dan Zubair karena melihat pasukannya ini dibunuh saat mereka lagi tidur, padahal tadi siang sudah ada kesepakatan untuk berdamai. Ya, dan mereka para pembunuh ini lari bergabung dengan pasukan Ali. Maka Tolha dan Zubair itu ya mengerahkan pasukan untuk mencari penyerang tadi yang bergabung di kubu Ali. Kubu Ali melihat ternyata Tolha dan Zubair ini datang menyerang mereka. Ia pun menganggap bahwa Tolha dan Zubair ini menyalahi kesepakatan tadi siang. Beginilah para pengadu domba jamaah sekalian. Beginilah orang-orang munafik bekerja. Mereka memecah belah kaum muslimin. Mereka tidak tenang melihat kaum muslimin bersatu. Kaum muslimin yang sudah win-win solution istilahnya, tidak ada masalah lagi, sudah tenang, ya, sudah down begitu, ya, ternyata dibangkitkan jamaah sekalian, ya, diserang saat tidur, ya, sehingga terjadi kesalahpahaman. Tolha dan Zubair menyangka Ali berkhianat dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ali juga bersama Mikdad dan Kokok mengatakan mereka ini berkhianat. Tadi siang baru sepakat, ternyata mereka ingin menyerang. Akhirnya terjadilah peperangan itu jamaah sekalian. Terjadilah perang Jamal tersebut atas adu domba dari orang-orang ini jamaah sekalian. A'azzakumullah. Dan perang kalau sudah terjadi jamaah sekalian yang ada adalah penderitaan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalau fitnah itu sudah terjadi, maka orang pintar sekalipun tidak akan mampu mengendalikan orang-orang bodoh. Ya, saking beratnya kalau fitnah itu sudah berkobar. Dan orang-orang Arab ya mengatakan dalam syairnya, al-harbu awwalu ma takunu fatiyah. Peperangan itu awalnya itu seperti gadis yang cantik, ya, yang elok. Ya, akan tetapi kalau perang sudah mulai berkecamuk, maka ia akan menjadi seperti wanita tua renta. Jamaah sekalian, kalau perang terjadi, belum terjadi, orang-orang biasa kemudian membangkitkan semangat. Ayo perang, ya, ayo kemudian kita berseteru, akan tetapi ia tidak sadar kalau sudah terjadi peperangan itu, sudah berkobar api fitnah itu,
maka yang ada adalah penyesalan jamaah sekalian. A'azzakumullah. Terjadilah peperangan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qad hawalal kibar minal jaishain, ya, waqfal qital. Para sahabat-sahabat senior berteriak, berusaha untuk menghentikan peperangan ini. Walakin lam yaflahu, akan tetapi mereka tidak mampu jamaah sekalian. Kalau perang sudah berkobar, ya tentu tidak mudah untuk menghentikannya. Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada saat itu, Tolha, itu berteriak mengatakan, ya ayuhan nas, atansitun, wahai sekalian manusia, bukankah kalian lebih baik diam dan dengarkan aku dulu? Akan tetapi mereka jamaah sekalian tidak mendengar lagi seruan Tolha, dan terjadilah peperangan tersebut. Ya. Wa Aliyun radhiyallahu taala anhu yamna'uhum wa la yarudduna alai. Ya. Wa arsalat Aisyah Ka'ab. Ya. Dan kemudian Ali pun berusaha, akan tetapi ma'rakah ini tetap terjadi jamaah sekalian karena adu domba oleh orang-orang Sabaiyun tadi. Peperangan ini jamaah sekalian, perang Jamal yang di masa Ali ini terjadi di tahun ke-36 min hijratil Mustafa, ya. Tahun ke-36 Hijriyah, ya. Dan ini merupakan fi bidayati khilafati Ali. Ini merupakan awal kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu. Bada'at ba'da dhuhri wantahat kubaila maghrib, kubaila maghibis syams, ya, atau maghrib. Ya, diawali atau berawal setelah zuhur dan selesai sebelum matahari terbenam. Itulah masa interval waktu peperangan tersebut. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu bersama dengan 10.000 ya pasukannya, sementara pasukan Jamal yaitu Aisyah, Zubair dan Tolha hanya bersama dengan sekitar 5.000 pasukannya. Ya, Royah Ali, bendera kepemimpinan Ali saat itu dipegang oleh putra beliau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sementara roya Ahlul Jamal, ya, roya pasukan Jamal ini dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Ya, jadi ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana Aisyah itu tetap ditemani oleh mahramnya, karena ada juga yang menuduh bahwa Aisyah keluar ya sekedar untuk ambisi politik sampai kemudian tidak ditemani oleh mahramnya. Padahal ada Abdullah bin Zubair yang merupakan mahram dari Aisyah, yang tak lain dan tak bukan adalah kemenakan beliau sendiri. Ya, Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Asma binti Abi Bakar, putra dari putri Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah pun tetap menjaga batasan-batasan itu, bahkan untuk keluar ia tetap ditemani oleh mahramnya Abdullah bin Zubair. Beliaulah yang memegang bendera pasukan Jamal, Abdullah bin Zubair, sementara di pasukan Ali yang memegangnya adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Kutila fi hadzal yaum ya katsirun minal muslimin. Pada hari peperangan itu jamaah sekalian banyak kaum muslimin yang kemudian terbunuh. Ya. Wahia fitnah, dan ini tentu saja merupakan fitnah, tentu saja musibah bagi kaum muslimin. Ya, wa qutila Tolha wa Zubair wa Muhammad bin Tolha. Ini 3 tokoh utama yang meninggal. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Tolha bin Ubaidillah kemudian juga terbunuh, dan Muhammad bin Tolha itu juga terbunuh jamaah sekalian. Amma Zubair ya, falam yusharik fi hadhil ma'rakah wala Tolha. Adapun Zubair dan Tolha jamaah sekalian, 2 sahabat yang utama ini, hakikatnya itu tidak ikut di dalam peperangan ini tatkala tadi orang-orang Khawarij, orang-orang Sabaiyun ini mengadu domba mereka. Mereka adalah orang-orang yang menahan pasukan untuk jangan berperang. Termasuk juga Ali tadi sebagaimana yang kita sebutkan. Akan tetapi mereka berhasil dipancing, pasukan mereka berhasil dipancing oleh para pengadu domba tersebut. Mereka tidak ikut peperangan ini pada hakikatnya. Ya, saat Zubair maju, saat itu juga jamaah sekalian, Zubair diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqatiluni wa anta li zalim,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa yang memerangi Ali nanti adalah orang zolim. Maka Zubair teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun menahan dirinya untuk tidak terlibat dalam peperangan itu. Akan tetapi saat Zubair kembali pada hari itu, ia pun dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Jurmus. Ibnu Jurmus ini jamaah sekalianlah yang membunuh Zubair. Godran, dalam keadaan sangat licik sekali. Ia membunuh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam, hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Tolha bin Ubaidillah itu terbunuh karena anak panah yang salah sasaran. Karena keadaan perang sudah berkecamuk, ada Tolha yang berusaha menghentikan peperangan itu dan ternyata ada anak panah yang mengenai beliau. Ini jamaah sekalian, Tolha itu terbunuh dengan anak panah tersebut. Dan peperangan ini tentu saja dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib justru kemudian bersedih dengan kejadian itu. Bukannya menang karena berhasil, bukannya senang karena berhasil memenangkan perang Jamal, justru kemudian Ali bin Abi Thalib sangat bersedih. 3 peperangan di masa Ali yang akan kita jelaskan, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, ini semuanya dimenangkan oleh Ali. Setiap peperangan yang diikuti Ali, setiap itu juga ia menang jamaah sekalian. Akan tetapi untuk perang Jamal dan perang Siffin, Ali justru berduka tatkala ia telah memenangkan pasukan. Ali radhiyallahu taala anhu kemudian datang melihat pasukan yang sudah terbunuh. Yamurru bainal qatlai fawajada Tolha bin Ubaidillah. Ali bin Abi Thalib melihat jenazah yang sudah jatuh, mayat yang sudah jatuh, maka ia mendapati jenazah sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah yang berusaha tadi menghentikan peperangan, akan tetapi terkena anak panah yang salah sasaran. Maka Ali mendudukkan jenazah itu dan membersihkan muka dari jenazah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dari debu yang ada di mukanya. Dan kemudian Ali mengatakan, azizun alayya an araka mujaddala tahta nujumis sama Aba Muhammad. Sesuatu yang berat bagiku, wahai Abu Muhammad, wahai Tolha, untuk melihatmu seperti ini di bawah langit seperti ini. Maka ia pun menangis melihat sahabat Rasulullah, melihat Tolha dalam keadaan seperti itu. Kemudian sambil menangis, Ali mengatakan, waditu anni mittu qabla hadza bi 20 sana. Kata Ali, duhai sekiranya saya sudah meninggal 20 tahun sebelum ini. Saking sedihnya Ali dengan kejadian tersebut jamaah sekalian. Bukannya senang karena memenangkan peperangan, akan tetapi Ali sangat sedih melihat sahabatnya, melihat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal karena perang Jamal ini. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa ini adalah produk dari adu domba oleh orang-orang Sabaiyun ini. Ali sendiri bersedih, berusaha juga menghentikan perang, sampai kemudian ia mengatakan, duhai sekiranya saya sudah meninggal 20 tahun lalu sebelum ini terjadi, sehingga saya tidak perlu mendapati ada masalah seperti ini. Kemudian Ali juga melihat Muhammad bin Tolha, putra dari Tolha tadi yang terbunuh juga. Fabaka, Ali pun menangis melihat Muhammad bin Tolha. Wakana Muhammad bin Tolha yulaqab bis-Sajjad, yang mana Muhammad bin Tolha ini dahulu di Madinah digelari sebagai As-Sajjad, ahli ibadah, orang yang banyak bersujud karena min kasrati ibadatihi, karena banyaknya ibadahnya radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali melihat semuanya jamaah sekalian. Melihat jenazah itu yang kemudian jatuh, sahabat-sahabat Rasul yang digelari As-Sajjad, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama yang dijamin masuk surga. Sampai Ali mengatakan, duhai sekiranya saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Wa kullu sahabah radhiyallahu ta'ala anhum bila istithna, dan semua sahabat tanpa terkecuali, alladzina syaraku fi hadhil ma'rakah, yang terlibat dalam peperangan ini, nadimu ala ma waqa, semuanya menyesal atas apa yang terjadi. Kemarin siang mereka sepakat berdamai jamaah sekalian
tapi karena adanya orang-orang munafik yang kemudian mengadu domba mereka, akhirnya terjadilah yang terjadi jamaah sekalian. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita tentang bahayanya api fitnah. Jangan kita mau diadu domba. Hendaknya kita belajar untuk berpikir jernih. Hendaknya kita belajar dari peristiwa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau api fitnah itu sudah menyala, sangat berat, sangat susah sekali untuk dipadamkan jamaah sekalian. Saat peperangan ini sudah selesai, Ibnu Jurmus kemudian datang kepada Ali. Ia merasa bangga telah membunuh Zubair dengan licik. Ibnu Jurmus memegang bendera Zubair. Dengan bangganya ia ingin menyampaikan kepada Ali bahwa ia telah berhasil membunuh lawan Ali, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum. Kemudian ia mengatakan, qala inna hadha saif. Ali mengatakan, justru marah dan mengatakan, inna hadha saif, sesungguhnya pedang ini yang dipegang oleh Ibnu Jurmus yang merupakan pedang Zubair. Ali mengatakan, inna hadha saif tolama, ya, sesungguhnya pedang ini farrajal karb an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pedang ini sepanjang waktu, pedang inilah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang inilah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemegangnya itu adalah Hawari, pendamping, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Maksudnya Ibnu Jurmus mungkin dengan itu ia bisa menyenangkan Ali. Justru kemudian Ali menyampaikan kepadanya, ya, Bashir qatila Ibnu Sofia bin nar, sampaikan kabar pada orang yang membunuh Zubair itu bahwa ia akan menjadi penduduk neraka. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana Ali tidak senang dengan peperangan ini. Bahwa orang yang membunuh lawannya sekalipun yaitu Zubair, yang tak lain adalah sepupunya sendiri, ya, Ibnu Jurmus ini, Ali mengatakan bahwa orang yang membunuh Zubair adalah merupakan penduduk neraka. Dan Ali pun tidak mengizinkan kepada Ibnu Jurmus untuk bergabung dengan pasukan Ali selanjutnya, jamaah sekalian azakumullah. Bagaimana dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Madinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menyampaikan, ternyata jamaah sekalian, peristiwa ini akan terjadi. Ini juga diantara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan tentang peristiwa yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Ali bahwa qala Rasulullah sayakunu bainaka wa baina Aisyah amr, akan terjadi sesuatu nanti di antaramu wahai Ali bersama dengan Aisyah. Saat itu Ali kaget. Qala Ali fa ana asyaqqahum, apakah saya akan menjadi orang yang binasa ya Rasulullah? Orang yang tidak beruntung itu sampai harus berkonflik dengan Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak. Walakin idza kana dzalik, akan tetapi kata Rasulullah, kalau sesuatu itu, kejadian itu nanti terjadi, maka kembalikanlah Aisyah dengan terhormat di tempat yang aman. Ya, maka sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali pun tetap menghormati ibunda kita Aisyah, memberikan penjagaan padanya, dan kemudian mengembalikannya ke kota Madinah, jamaah sekalian azakumullah. Menarik tentang latar belakang perang ini, bertemunya dua pasukan ini karena perbedaan ijtihad. Ya, Ali memandang, ya, sebaiknya eksekusi atau penegakan hukum atas pemberontak Utsman ini, pembunuh Utsman ini dipending karena keadaan negara yang belum stabil. Ya. Sementara sahabat-sahabat senior Tolha, Zubair, dan Aisyah melihat kalau terus dibiarkan seperti ini maka akan menjadi api fitnah yang lebih besar. Karena yang ia telah bunuh adalah pemimpin kaum muslimin, seorang khalifah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua kelompok ini berijtihad dengan pandangan mereka, jamaah sekalian. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah, yang tidak benar mendapatkan satu pahala. Tetapi ulama kita mengatakan, ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa ijtihad Ali lah yang benar radhiyallahu taala anhu, dengan alasan yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunda eksekusi seseorang karena stabilitas sosial. Kapan itu terjadi? Pada saat peristiwa hadithul ifk.
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau difitnah oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Aisyah sebagai wanita pezina. Maka Rasulullah naik ke atas mimbar. Siapa yang bisa menyelesaikan urusan orang-orang yang memfitnah keluargaku, kata Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Ansor ya kemudian berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan melakukan itu. Ya, akan tetapi orang-orang Khazraj, ya, orang-orang Aus, ya tadi saat itu kemudian berdiri, dan kemudian orang-orang Khazraj juga berdiri karena kondisi hampir saja terjadi benturan lagi antara Aus dan Khazraj. Akhirnya Rasulullah pending eksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini menunjukkan kebenaran ijtihad Ali radhiyallahu taala anhu. Yang kedua jamaah sekalian yang menunjukkan kebenaran ijtihad Ali juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang juga termasuk orang yang menuntut darah Utsman ya sebelum beliau menjadi khalifah. Nanti setelah beliau menjadi khalifah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah ternyata tidak berhasil juga menuntaskan pembunuh-pembunuh Utsman. Kenapa jamaah sekalian? Karena setelah menjadi khalifah baru ia sadar tentang timbangan maslahat dan mudarat kalau urusan ini diteruskan. Maka ia pun tidak berhasil juga menyelesaikan pembunuh-pembunuh Utsman. Sehingga tepatlah apa yang dipilih oleh Ali, seyogianya kondisi ini harus distabilkan dulu, kondisi negara harus ditenangkan, baru kemudian hukum ditegakkan. Akan tetapi ini merupakan ijtihad sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah para ulama, murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar dari ijtihad mereka mendapatkan 2 pahala, adapun yang tidak benar mendapatkan 1 pahala. Ini yang sempat kita bahas tentang perang Jamal ini di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ada pelajarannya. Pelajaran yang paling utama tentu saja bagaimana kita menjaga persatuan dan hendaknya menjaga dari orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari orang-orang yang senantiasa ingin memecah belah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan ke moderator.